Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di channel EC43. Pada video kali ini saya mau sharing cara pembuatan banner kain ya, atau cetak kain. Kebetulan saya ada order nih dari customer untuk cetak spanduk berbahan kain ya. Biasanya itu saya keseringan cetak banner ya. Kali ini spanduk berbahan kain, ini desainnya nanti untuk pecel lele nih. Oke, langsung aja kita buka Corel Draw-nya. Di sini saya pakai Corel Draw X5 ya teman-teman. Oke, kita buka dokumen baru. Untuk ukurannya sendiri, customer minta ukuran 3 meter kali 90 kali 90 cm ya. Nah, di sini saya pakai ukuran skala ya. Pakai 300 mm kali 90 mm. Nah, seperti ini. Oke, langsung aja. Langkah pertama adalah kita pastinya mendesain dulu nih teman-teman. Nah, untuk kita kirim ke customer ya. Kebetulan saya udah punya gambar-gambar modalnya nih, gambar-gambar kayak gini nih. Nah, ini saya gunakan biasanya untuk desain seperti ini ya. Saya udah simpen nih. Ini saya download, sebagian ada yang di download, ada yang saya bikin sendiri ya. Nah, untuk gambar-gambar seperti ini saya download dari Google ya. Seperti gambar bebeknya, rumputnya, itu saya download dari Google dengan format PNG seperti ini. Gambar lelenya, gambar ayamnya sama, saya download dari salah satu situs ya. Ini ada rumputnya. Jadi kalau kita ngedesain itu sebenarnya nggak harus kita ngedesain semua ya. Jadi ada sebagian gambar yang kita cari di internet ya. Oke, jika teman-teman udah punya gambar kayak gini, ini saya bikin kayak gini, gampang bikin ya teman-teman ya. Sedia ayam, ini cuma tulisan aja ya. Oke, jika teman-teman sudah punya gambar kayak gini, kita tinggal bikin tulisannya di atas nih. Oke, langsung aja. Kebetulan customer minta ditulisin tulisan nasi pecel lele enak ya, enak. Tulisan bawahnya barokah mas. Oke, untuk fontnya kita pakai yang tebal ya. Oke, kita pakai ini aja, cover black. Nah, kita perbesar. Nah, dari tulisan ini kita break aja ya, kita lepas. Untuk tulisan barokah mas ini kan nama tempatnya, jadi kita agak perbesar. Atau nama tempat pecel lelenya ya. Kita seleksi, lalu tekan C agar rata kiri kanan. Nah, selanjutnya untuk warnanya, biasanya pecel lele itu warnanya punya 3 warna ya, biasanya kebanyakan ya. Merah, kuning, hijau. Kita pakai warna gradasi. Teman-teman bisa gunain tool interactive fill. Tarik aja dari atas ke bawah kayak gini. Warna atasnya kita pakai merah ya, merah. Bawahnya hijau ya, hijau. Nah, hijau kayak gini, tengahnya kuning. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa kasih kontur ya, atau list ya. Kontur, aktifkan jendela kontur. Jika belum muncul, teman-teman bisa klik window, blocker, lalu centang di kontur ya, atau teman-teman bisa tekan CTR plus F9, nanti akan muncul ya. Oke, jika sudah, kita pilih outside.
Offsetnya kita coba satu dengan step 1 ya. Kita coba apply, warnanya kita ganti ya. Nah karena ini warna gradasi, jadi belakangnya mengikuti dia ya. Oke, jika sudah pas, teman-teman bisa lepas saja konturnya, klik menu rank lalu break ya, atau CTRL plus K. Warnanya kita ganti aja nih. Jika sudah terlepas, warnanya teman-teman bisa ganti ya. Nah, hitam kayak gini ya. Nah, agar lebih tebal, teman-teman bisa copy lagi nih. Si objek hitamnya teman-teman copy ya. Ctrl C, lalu Ctrl V ya. Nah, jika sudah tercopy, teman-teman bisa taruh di belakang kayak gini, geser ke bawah dan ke kanan maksud saya. Lalu teman-teman taruh di belakang ya dengan cara shift dan back down. Nah, kayak gini nih. Kita kasih warna beda dulu ya. Nah, agar lebih jelas. Pergeserannya agar lebih jelas ya. Nah, kayak gini. Kita kasih warna hitam ya. Nah, jadi agar lebih tebal ya. Nah, selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk tulisan barokah ya. Teman-teman gunain interactive fill. Nah, lalu di property bar di sini ada copy properties, klik aja. Setelah muncul kursor, teman-teman arahin aja ke warna yang mau dituju ya. Nah, kayak gini ya. Jadi dia mengikuti ya. Oke. Ke jendela kontur dengan set yang sama, kita coba apply. Menu rank, break, lalu kita kasih warna hitam seperti tadi ya. Kita copy, taruh di belakang, kita geser agar pas ya. Kita coba kasih warna beda. Nah, kayak gini ya teman-teman ya. Ini warna abu-abu juga sebenarnya cakep ya. Nah, kayak gini ya, cakep nih sebenarnya. Boleh ya kita pakai abu-abu ya. Nanti kita ACC ke customernya. Oke teman-teman, jika sudah kayak gini, ini sudah jadi nih untuk judulnya ya. Kita group. Lalu kita buat apa ya? Kita buat bagian luar ya. Seperti bagus, kita buat seperti ini. Teman-teman bisa klik menu rectangle 2 kali, klik 2 kali. Nah, nanti dia akan membuat background sesuai layout ya. Lalu teman-teman copy lagi, Ctrl C, Ctrl V. Lalu teman-teman kecilkan sedikit ya. Kecilkan kayak gini nih. Lalu teman-teman trim, kan ini ada dua rectangle ya, atau 2 kotak ya teman-teman. Seleksi aja kedua objek. Nah, cara menyeleksinya teman-teman bisa lakukan kayak gini ya. Drag aja sampai mengenai dua kotak ini sambil menekan Alt ya. Nah, nanti dia akan terseleksi. Lalu teman-teman di sini pilih back minus front ya. Nah, jadi dia akan jadi objek kayak gini aja nih. Nah, kayak gini ya teman-teman ya. Nah, untuk warnanya kita bisa copy aja, kita samain dengan tulisan judulnya ya. Tool interactive fill, lalu copy properties, teman-teman arahin ya. Nah, kayak gini seperti bagus ya. Oke, untuk judulnya kita perbesar lagi, geser ke atas. Oke teman-teman, nah jika sudah seperti ini tinggal kita ACC nih, kita ACC ke customernya. Jika sudah oke, lalu kita siapkan file cetaknya ya. Nah, untuk file cetaknya, kan ini tadi masih 300 mm ya. Untuk file cetak kita ubah ke ukuran realnya ya.
ukuran realnya aja 3 meter, yaitu 3000 mm ya. 3000 mm kali 900 mm. Oke. Nah, ini desainnya kecil ya. Desainnya kecil sekali. Karena pakai skala ya saya. Nah, untuk itu kita, karena untuk skala ini hanya untuk desain aja ya teman-teman ya. Nah, jika udah ingin dicetak, teman-teman rubah ke ukuran realnya ya. Nah, pada lock rationya teman-teman bisa lock aja di sini. Nah, untuk teman-teman jadi ngerubahnya untuk di bagian atas aja nih, lebarnya aja kita rubah 3000 mm. Teman-teman tekan enter. Nah, seperti ini ya, dia akan ke bawahnya akan proporsional ya, mengikuti ya, 3000 kali 900 mm. Nah, jika sudah seperti ini, baru kita siapkan file cetaknya. Teman-teman bisa save PNG atau JPEG ya. Nah, biasanya saya JPEG aja untuk cetak banner kain ini. Teman-teman bisa klik file, lalu di sini pilih export. Kita taruh di desktop, kita namain cetak kain ya, kain 300 kali 90 cm ya. Cetak satu piece, cetak satu piece ya. Oke, jika sudah seperti ini, teman-teman pilih formatnya di sini JPEG ya, JPEG aja. Kita ekspor. Nah, jika muncul tab export to JPEG, teman-teman di sini atur nih. Saya biasanya pakai RGB aja ya, pakai RGB. Saya biasa pakai RGB ya kalau untuk file cetak. Nah, kalau untuk kasih file ke customer pakai CMYK ya. Nah, lalu untuk kualitinya kita pakai 100% ya, 100%. Oke, masih loading. Nah, ini sudah didapat angka size-nya itu 1,9 MB ya, kurang lebih 2 MB. Nah, untuk subformatnya teman-teman taikin nih. Kita taikin. %10 aja ya. Karena ini sudah 100%. Oke, untuk pengaturan bawahnya di sini centang aja di anti aliased dan embed colornya teman-teman centang ya. Oke, jika sudah teman-teman bisa klik oke ya. Kita taruh di desktop. Nah, ini file siap cetaknya ya. Dia punya kualitas yang bagus ya, karena tadi kita pakai di 100%. Nah, ini udah bisa untuk dicetak. Oke teman-teman, cukup sekian ya video kali ini, sharing cara desain dan menyiapkan file untuk dicetak ya. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa berkomentar. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, comment, and subscribe EC43. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya.